Oke, jadi untuk materi hari ini itu pengantar anatomi osteo. Nah, jadi sebelum kita masuk, eh, jadi nanti anatomi ini kan untuk di blok biomedik 2 ya sekarang. Blok biomedik Iya. 2, eh, anatomi akan dibahas mengenai muskuloskeletal. Jadi untuk anatominya itu dia akan dibagi nanti beberapa topik untuk anatomi. Ada anatomi untuk anatomi muskuloskeletal ya. Untuk anatomi muskuloskeletal atau anatomi otot dan tulang itu nanti akan dibagi lagi beberapa topik untuk teori dan praktikumnya. Jadi ada anatomi osteologi. Osteologi itu tulang, jadi tulang-tulang atau rangka tubuh. Kemudian ada anatomi miologi. Kalau miologi itu eh, otot-otot. Kemudian ada anatomi artrologi. Artrologi ini persendian. Jadi ada persendian-persendian antar tulang, sama ada anatomi topografi. Kalau topografi ini dia lebih ke misalnya otot ini tuh dia diperdarahi oleh arteri arteri apa, vena apa, terus yang mempersarafinya itu nervus apa. Ya, jadi nanti ada eh, seingat saya nah, kalau anatomi kemarin itu untuk di muskuloskeletal ada beberapa kali praktikum. Dia bagi-bagi begitu ada praktikum osteo, mio, artro sama itu topografi. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang osteo dulu. Iya. Ah, tunggu, kan belum masuk kuliah. Tapi sebelumnya sudah Iya. sempat enggak belajar-belajar tentang terminologinya anatomi? Belum, belum Kak, baru kayak saya Belum. lihat-lihat saja dulu gambar-gambarnya. Oh, kalau belum berarti saya harus bahas dulu walaupun secara singkat. Jadi kalau di anatomi kan sudah ada terminologi atau istilah-istilahnya toh. Karena di anatomi kita lebih banyak pakai Latin, bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kadang-kadang ada yang pakai bahasa Inggris, tapi lebih banyak pakai Iya. bahasa Latin. Tapi sudah pernah mendengar istilah-istilah yang kayak anterior, posterior, lateral, Iya, medial? pernah disuruh bikin flashcardnya. Oh, sudah disuruh. Ya, jadi ya itu istilah-istilah yang sebenarnya harus ditahu lebih dulu sebelum belajar anatomi. Jadi ada di kuliah pertama sekali pasti ada nanti kuliahnya judulnya itu terminologi anatomi. Nah, di terminologi anatomi itu istilah-istilah anatomi. Misalnya singkat saja ya. Jadi kalau anterior anterior itu berarti depan, posterior itu belakang, lateral itu sisi luar, medial itu sisi tengah. Jadi anggap ini tubuh toh. Jadi bagian sini berarti Iya. medial, bagian sini kanan dan kiri itu lateral. Terus Hmm. dextra sinistra, dextra itu kanan, sinistra itu kiri. Apalagi ya, superior, inferior, superior itu atas, inferior itu bawah. Jadi eh, sebelum masuk anatomi harus dulu nanti tahu istilah-istilah itu. Eh, Nanti saya kirimkan bahan bahan apa, kayak kumpulan kumpulan terminologinya untuk Diva baca-baca. Eh, Terus yang penting juga di anatomi ada istilah potongan-potongan. Jadi kan tubuh untuk melihat tubuh eh, di gambar itu kita tidak bisa tampilkan 3 dimensi, pasti cuma 2 dimensi. Jadi biasanya untuk mempelajari anatominya, biasanya kalau di gambar atau di atlas anatomi itu ini tubuh dipotong sedemikian rupa. Nah, ada potongan-potongannya. Ada misalnya potongan secara anggaplah ini tubuh toh. Nah, dia ada potongan kalau potongannya begini, dia membagi kanan dan kiri, berarti namanya potongan sagital. Terus ada potongan begini toh. Jadi dia membagi antara atas dan bawah, namanya potongan transversal. Terus kalau potongan yang membagi eh, kayak begini, dia membagi depan dan belakang, itu namanya potongan koronal. Oh, iya, Kak. Gitu. Eh, Oke, itu saya istilah-istilah saja. Kalau istilah, ya memang banyak nanti istilah yang perlu dipelajari kalau belajar anatomi. Kuncinya sebenarnya ya dihafal. Sebenarnya anatomi itu kuncinya itu menghafal, menghafal
dan untuk beberapa topik kita perlu memahami, misalnya nanti perdarahan, misalnya ada otot toh, kita mau pelajari apa yang memperdarahi, apa yang mempersalafi kita, berarti kita perlu pahami jalur-jalurnya. Jadi anatomi harus banyak-banyak membayangkan, harus banyak-banyak membayangkan. Nah, supaya mudah membayangkannya, ya harus banyak-banyak lihat gambar sambil membaca. Jadi kalau saya dulu caraku belajar anatomi, saya eh, punya atlas tuh, atlas anatomi. Kalau saya pernah pakai Netter. Kalau Diva pakai atlas anatomi apa? Kalau Netter, saya Sobota, yang netter, Kak. Netter. Ya, Netter Iya. memang bagus, bagus. Menurutku bagus untuk eh, maksudnya selain harganya lebih terjangkau, gambar-gambarnya juga bagus karena dia menurutku jelas ilustrasinya, jelas ilustrasinya. Nah, caranya belajar anatomi, lihat atlas, lihat Iya. atlas sambil baca diktat. Jadi sudah dapat file diktat, ada tuh diktat osteo, diktat mio, dan sebagainya. Hmm, belum ada, Kak. Oh, belum, nanti ya Iya. saya kirimkan. Eh, Iya. jadi kalau saya kemarin tuh baca diktat, nah apa yang saya baca di diktat, saya coba cari di atlas. Nah, supaya saya membaca diktat, saya tidak melayang-layang. Yang mana yang maksud? Jadi Oh. saya sambil cari eh, di atlas bagaimana bagaimana bentuknya. Hmm. Jadi saya coba kasih lihat dulu bentuknya diktat. Eh, jadi dia itu kayak versi teksnya, intinya dia materi anatomi versi teks. Nah, dia diktat kayak begini. Jadi dia kayak teks begini. Jadi dia penjelasan. Nah, tapi pasti bosan kalau baca sepanjang ini. Nah, makanya Iya sambil sih, Kak. baca diktat, sambil lihat atlas. Kebetulan ini saya ada atlas. Hmm, ternyata atlas anatomi. Ini Netter yang edisi 6. Waktu aku maba masih edisi 6. Sekarang kayaknya di situ jadi dipakai. Iya. Itu. Oke, kita kembali ke slide. Oke, itu tadi pengantar anatomi secara singkat. Nah, untuk yang malam ini kita bahas dulu mengenai osteologi atau ilmu yang mempelajari tentang tulang. Jadi osteo itu maksudnya tulang ya, osteo. Jadi seperti yang saya bilang nanti di muskuloskeletal. Muskuloskeletal kan ini secara bahasanya saya muskulo dan skeletal. Muskulo otot, skeletal tulang. Berarti maksudnya eh, sistem rangka tubuh atau sistem yang eh, menggerakkan tubuh, menggerakkan tubuh. Nah, salah satu di dalamnya pembagiannya ada osteo atau tulang. Jadi tubuh manusia itu disusun oleh tulang-tulang, tulang-tulang yang saling berhubungan membentuk persendian dan dinamakan skeleton. Nah, skeleton kalau dalam bahasa Indonesia rangka. Nah, makanya tulang juga disebut sebagai alat gerak pasif karena dia menggerakkan. Tapi kenapa dia disebut alat gerak pasif? Karena tulang ini sebenarnya tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Jadi ini, nah, makanya ini ada fungsi-fungsi tulang. Yang pertama dia menegakkan dan memberi bentuk pada tubuh. Karena bayangkan misalnya kalau tubuh cuma otot atau tidak ada tulangnya, berarti dia cuma sekumpulan daging. Bagaimana dia bisa kayak berdiri begitu membentuk suatu bentuk. Nah, kemudian yang kedua melindungi organ. Nah, beberapa tulang atau beberapa skeleton di tubuh susunan tulang itu melindungi organ. Misalnya otak. Otak kan ini organ vital. Nah, karena otak ini rentan, eh, dia dia tuh strukturnya lunak, makanya dia dilindungi oleh tulang-tulang di kafum krania atau rongga kepala. Nah, kemudian jantung dan paru-paru itu dilindungi oleh tulang-tulang di dinding dada. Cor ini maksudnya eh, jantung, jantung di rongga dada. Terus yang ketiga tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, ini yang saya bilang tulang itu sebagai alat gerak pasif.
Nah, kalau yang sebagai alat gerak aktif itu otot. Eh, jadi otot yang menggerakkan tulang. Kemudian tulang dia berfungsi untuk memproduksi sel darah. Jadi sel darah itu diproduksi di sumsum tulang. Sumsum tulangnya produksi sel darah. Kemudian tempat penyimpanan mineral seperti kalsium, fosfor. Jadi kan tulang eh, dibentuk juga dari mineral-mineral. Nah, di situ disimpan kalsium, fosfor. Oke, next. Nah, berbicara mengenai tulang, lebih lanjutnya, tulang nanti akan dikelompokkan eh, atau akan diklasifikasikan. Ada yang berdasarkan morfologinya, atau bentuk-bentuknya, atau strukturnya. Jadi morfologi itu maksudnya bentuk atau struktur. Jadi pengelompokan tulang berdasarkan morfologi, ini ada beberapa. Ada namanya oslongum. Oslongum itu atau kita sebut juga sebagai tulang panjang. Tulang panjang. Jadi dari namanya saja bisa dibayangkan lah, oh berarti dia bentuknya panjang. Nah, atau kalau secara teori sebenarnya oslongum itu maksudnya tulang yang eh, berhubungan dengan eh, setidaknya dua sendi, ya dua sendi. Ada di proksimal dan distalnya. Nah, contohnya ini os humerus. Os humerus ini tulang di lengan atas, terus os femur atau tulang paha, os tibia, os fibula, os radius, os ulna. Jadi semua tulang-tulang yang bentuknya panjang, namanya os longum. Nah, terus ada os breve, atau os brevis, atau os breve. Ya. Nah, os breve ini tulang pendek, ya, jadi yang pendek. Dan biasanya dia berhubungan dengan beberapa artikulasio atau berhubungan dengan beberapa sendi atau memiliki hubungan dengan beberapa tulang lain di dekatnya. Itu maksudnya. Contohnya itu ossa carpalia. Nah, yang ini atau tulang-tulang di ini di tangan bagian sini. Oh iya, ini juga istilah yang perlu ditahu. Jadi kata os itu berarti tulang, satu tulang. Jadi misalnya kita mau sebut nama tulang, misalnya humerus, kita pakai os di depannya, os humerus. Nah, kalau ossa berarti ada beberapa tulang. Nah, kebetulan ini carpalia, ini kan dia ada beberapa tulang yang saya maksud. Di sini kan ada beberapa tulang, ini satu, ini dua, tiga. Osa. Nah, jadi kalau ossa berarti jamak, ada beberapa tulang, ossa carpalia. Contoh lainnya misalnya ossa tarsalia. Kalau tarsalia itu berarti di kaki. Ini tuh tangan. Jadi kalau os itu satu tulang, kalau ossa itu lebih dari satu. Oh iya. Oke. Terus os planum. Kalau os planum tulang biasanya disebut tulang pipih. Pipih ya bukan pipi. Pipih maksudnya yang tipis. Ini kan dia bentuknya kayak memanjang, memendek. Ini dia pipih. Contohnya os scapula yang tulang di sini. Bahasa Indonesia. Tulang belikat kalau tidak salah. Di sini os scapula. Contoh lainnya ada os sternum. Os sternum atau tulang dada. Jadi dia bentuknya pipih. Terus ada os sesamoidea. Eh, kalau pengertiannya os sesamoidea ini eh, tulang yang melekat di ligamen atau tendon. Jadi tulang yang melekat di tendon. Nah, contohnya ini os patella. Nah, atau tulang lutut. Jadi kalau di raba lututnya ada kan tempurung lutut. Nah, itu namanya os patella. Nah, dia ini unik karena dia dia itu melekat di tendon. Dia melekat, jadi yang putih-putih itu tendon. Nah, tendon itu bagian otot yang melekat di tulang. Jadi hubungan tulang dan otot itu tendon. Nah, ospatilla ini unik karena ya dia memang di antara tendon-tendon. Jadi berbeda dengan tulang-tulang lain yang biasanya dia berhubungan dengan tulang-tulang. Kalau ospatilla ini dia kayak bahasanya dibandingkan tulang lain ya.
dia kayak melayang karena dia melekatnya di tendon-tendon otot, bukan berhubungan langsung dengan tulang gitu. Ya. Terus ada os pneumatikum. Kalau os pneumatikum itu eh, tulang yang berisi rongga-rongga udara. Contohnya, ini ada contohnya di sini, os etmoidal. Os etmoidal. Eh, Beberapa tulang di tengkorak itu termasuk os pneumatikum karena dia berisi rongga udara. Karena di tengkorak, tengkorak kan ini secara volume besar. Nah, bayangkan kalau dia isinya full tulang yang padat, dia itu berat. Nah, supaya tengkorak ini lebih ringan kita bawa sehari-hari itu. Nah, jadi dia berisi rongga-rongga. Sebenarnya di sini ada rongganya bisa kelihatan kayak ini ada rongganya, ini ada rongganya. Nah, nah ini dalam sini ada rongga, cuma ada kelihatan. Contoh lainnya ada ospenoidal. Ospenoidal juga termasuk os pneumatikum. Jadi tulang yang berisi rongga. Nah, kebetulan kalau di kepala, di tulang tengkorak, rongganya itu namanya sinus. Kita sebut sinus. Lebih spesifiknya mengenai struktur, itu nanti ada pertemuan tersendiri ya untuk membahas struktur. Jadi di sini kita lebih ke pengenalannya. Kemudian ada os irregular. Kalau os irregular ya dari namanya saya irregular. Jadi secara bentuk kita tidak bisa kelompokkan dia ke dalam 5 yang tadi. Jadi dia bukan os longum, dia bukan os breve, dia juga bukan os planum, bukan os sesamoideus, bukan juga os pneumatikum. Jadi dia kelompok tersendiri yang kita tidak bisa golongkan ke kelompok yang lain, kita sebut os irregular atau tulang yang bentuknya irregular, tidak beraturan. Contohnya vertebra atau tulang belakang. Ini tulang belakang, satu ruas tulang belakang. Oke, sejauh ini ada yang kurang jelas? Jelas juga. Oke, jelas. Saya lanjut ya. Nah, itu tadi pengelompokan tulang berdasarkan morfologi atau berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang kita masuk ke berdasarkan lokalisasinya atau berdasarkan tempatnya. Nah, kalau berdasarkan tempatnya, kita em, bagi menjadi 2. Jadi ada skeleton aksial, ada skeleton apendikular. Simpelnya begini. Kata kuncinya di sini, aksial. Jadi skeleton aksial itu berada di aksis tubuh. Namanya aksial, aksial itu dari kata aksis. Aksis atau bahasa Indonesia sumbu tubuh. Jadi begini. Tuh, ini kalau saya coret-coret kelihatan gitu coretanku. Tidak terlalu, Kak. Oh iya, kelihatan. Ya. Jadi ini yang di tengah itu sumbu tubuh. Nah, atau sumbu tengah tubuh. Jadi yang berada di tengah ini itu semua namanya skeleton aksial. Nah, apa saja termasuk mini, termasuk kranium. Kranium itu tulang tengkorak, terus sternum, ini sternum tulang dada, tulang saya ganti warnanya supaya jelas. Hitam ya. Nah, termasuk kranium, terus sternum. Nah, sternum itu tulang dada, dia kan berada di tengah toh. Jadi ya dia, nah itu simpelnya. Sel-sel itu yang berada di tengah tubuh. Terus costa, ini costa atau tulang rusuk. Ya kan? Terus columna vertebralis, ini yang tulang tulang punggung. Jadi tulang punggung itu sepanjang leher sampai tulang ekor itu namanya tulang punggung atau columna vertebralis. Dia kan berada di tengah toh. Nah, makanya dia termasuk skeleton aksial. Jadi cuma 4. Kranium, sternum, costa, dan columna vertebralis. Kranium itu tulang tengkorak, sternum itu tulang dada, costa itu tulang rusuk, columna vertebralis itu tulang punggung. Terus skeleton apendikular.
Kalau skeleton apendikular, ya dia selain yang 4 tadi, yang bukan pada aksis tubuh. Nah, jadi eh, dia ada 2 pengelompokannya. Ada ekstremitas superior, yaitu tulang yang bentuk tangan, tangan dan lengan toh, dan ada ekstremitas inferior. Nah, ini tuh yang saya bilang superior berarti atas. Ekstremitas itu anggota gerak. Jadi kalau saya bilang ekstremitas superior berarti anggota gerak bagian atas atau tangan. Kalau ekstremitas inferior berarti anggota gerak bagian bawah atau kaki. Itu. Hmm. Jadi kalau berdasarkan lokalisasinya cuma 2 ya, skeleton aksial dan apendikular. Jadi aksial tadi ini ada 4. Ada lagi nanti pembagian-pembagiannya itu ada tulang apa saja yang menyusun kranium, misalnya tulang apa saja yang menyusun columna vertebralis. Kanan begitu di apendikular nanti ekstremitas superior, tulang apa saja yang menyusun ekstremitas superior dan sebagainya nanti ada di belakang ya. Bisa. Nah ini gambaran satu slide yang berisi gambaran tulang-tulang yang apa di, yang menurut saya penting. Jadi saya sengaja kasih satu slide secara keseluruhan. Tulang-tulang apa ya bahasanya? Tulang-tulang yang besar lah secara umumnya. Jadi nomor 1 kranium, nomor 2 os clavicula atau tulang bahu. Jadi sebenarnya kita bisa raba di sini. Tulang bahu, terus os scapula, ini nomor 3, terus nomor 4 os sternum, nomor 5 ini tulang lengan atas atau os humerus, nomor 6 ini os ulna, ya, nomor 7 os radius. Jadi jangan terbalik, ini radius sama ulna sama-sama di lengan bawah. Di lengan bawah ini ada 2 tulang, ada radius sama ulna. Nah, radius itu yang dulu join ya. Maaf Kak, tadi error di Faceku. Gimana, sudah aman? Iya Kak. Ya, saya kembali ya. Di sini ini beberapa tulang secara keseluruhan full view. Jadi ada kranium, kranium itu tulang tengkorak. Terus nomor 2 ini ada tulang bahu atau clavicula. Yang nomor 3 itu os scapula. 4 os sternum, itu tulang dada. Kemudian 5 ini os humerus di lengan atas. Terus di yang 6 sama 7 ini di lengan bawah. Yang nomor 6 itu os ulna, yang 7 itu os radius. Ini saya zoom. Nah ini os ulna, ini radius. Jangan terbalik. Jadi eh, kalau secara posisi anatomis, oh ya, jadi kalau saya bilang posisi anatomis,
posisi tubuh seperti ini. Ya, nah, jadi kalau ada kata posisi anatomis, berarti posisi tubuh seperti ini. Jadi berdiri tegak, menghadap ke depan, kemudian kedua tangan berada di samping badan, dan telapak tangan itu menghadap ke depan. Jadi gambar ini dibilang posisi anatomis. Nah, jadi kalau kita secara posisi anatomis, di lengan bawah ini yang di sebelah lateral atau di sebelah luar, nah itu os radius. Jadi jangan terbalik. Nah, os radius itu yang berada di sebelah lateral di lengan bawah. Nah, os ulna yang berada di medial. Terus kita lanjut, nomor 8 itu ada os sakarpalia. Os sakarpalia, terus metakarpalia nomor 9. Nah, 10 itu phalanx atau biasanya disebut ossa digitorum. Nah, digitorum itu artinya jari-jari. Terus nomor 11 ini ada tulang rusuk atau costa. Terus nomor 12 itu vertebra, jadi sepanjang ini ya. Mulai dari leher sampai di tulang ekor itu vertebra atau columna vertebralis sama. Kalau satu jadi disebut berarti vertebra saja. Kalau secara keseluruhan namanya columna vertebralis. Cuma kalau kita ambil satu ruas itu namanya cuma vertebra tok. Terus yang nomor 13 ini tulang panggul atau os kokse. Terus nomor 14 ini tulang paha, os femur. Nah, terus 15 ini os patella atau tulang lutut. Terus 16 os fibula atau tulang betis. Nomor 17 os tibia atau tulang kering. Nah, ini os tibia atau tulang kering yang biasa kalau terbentur kayak sakit karena di depannya itu tulang kering kayak tipis, jaringan tidak ada jaringan lemak yang lindungi bagian depannya itu tulang kering. Makanya kalau dia terbentur dia langsung nggak tulang, makanya sakit. Eh, nah ini juga penting kalau di sini di kaki bagian bawah ya. Nah, yang di sebelah lateral atau di sebelah luar itu yang os fibula. Nah, tibia yang medial. Jadi jangan terbalik. Nah, tadi yang di lengan bawah, nah radius yang sebelah lateral. Terus nomor 18 ada ossa tarsalia, nomor 19 ada ossa metatarsalia, 20 phalanx. Nah, kalau kalau apa? Kalau plural atau jamaknya namanya phalanges. Jadi baik di jari-jari kaki maupun tangan sama-sama namanya phalanges. Nah, kalau cuma satu jari kita sebutnya phalanx. Pa, pa- phalanx. Ini ya, phalanx. Kalau plural atau lebih dari satu namanya phalanges. Next. Nah, ini apa? Lihat lebih dekatnya. Ya, ini kan tadi full view tuh, full body. Nah, ini lebih dekat. Ini kranium atau tulang tengkorak. Jadi tampakan anteriornya atau tampak depan, ini posteriornya atau tampak dari belakang. Ini lateral, tampak samping, ini tampak superior atau dari atas. Jadi kranium ini tersusun lagi dari beberapa tulang. Dia tersusun lagi dari beberapa tulang. Ah, ini dia tulang-tulang yang membentuk kranium. Sebenarnya ini masih belum lengkap, misalnya lagi yang lebih spesifik, tapi karena ada jadi nanti lagi bahasan khusus struktur, jadi saya simpan untuk pertemuan berikutnya saja, supaya tidak terlalu banyak langsung masuk ke dalam satu pertemuan. Nah, ini yang nomor 1 itu os frontal atau tulang ini, yang bagian depan lah. Jadi yang membentuk ini tempurung tempurung kepala, toh. Nah, ini ada os frontal, ada parietal, temporal sama occipital. Jadi ini yang nomor 1 itu
frontal, sorry. Nama saya front. Saya ini mudah ingatnya karena dari namanya front, depan, tulang dahi, frontal. Nah, terus yang nomor 2 itu parietal, ini yang kelihatan di sini, yang warna hijau. Terus kita kesini dulu nomor 7, os temporal. Terus yang 8 yang di belakang namanya os occipital. Temporal itu di samping. Nah, untuk parietal ini dan temporal dia ada kanan kiri. Kan dia kan di samping. Jadi untuk parietal ada nanti namanya parietal dextra, ada parietal sinistra. Jadi yang ini saya ganti warna dulu. Nah, yang di sebelah sini kelihatan warna hijau itu parietal dextra, sinistra, sorry. Terus yang sebelah sini yang kelihatan hijau itu parietal dextra. Nah, kalau ini berarti tampakan dari kiri ya. Berarti ini sinistra. Nah, begitu ya temporal. Yang ini temporal sinistra. Sebenarnya di sini kelihatan, yang gambar ini itu kelihatan yang ini. Ini tuh temporal. Ini. Ini temporal. Oke. Eh, ya, kalau frontal ya cuma satu frontal. Terus sekian dulu. Yang nomor 3 os nasal. Ini yang membentuk hidung. Yang ini ya. Os nasal yang membentuk hidung. Terus nomor 4 os zygomaticum. Yang di sini yang membentuk pipi. Nah, terus nomor 5 itu os maxilla yang membentuk rahang atas. Nah, terus yang nomor 6 itu os mandibula yang membentuk rahang bawah. Jadi ini. Os mandibula yang membentuk rahang bawah. Itu kalau beberapa tulang-tulang di kranium. Nah, terus kita ke sternum dan costa. Jadi ini di bagian dada. Nah, sternum itu biasa disebut tulang dada, kalau costa tulang rusuk. Oh ya, sekedar apa informasi saja. Jadi gambar yang ini, yang warnanya lebih putih itu saya ambil dari aplikasi Complete Anatomy. Eh, ini aplikasi yang dipakai juga di lab anatomi. Jadi di lab anatomi kan itu ada lab basah sama lab digital. Nah, di lab digitalnya pakai aplikasi namanya Complete Anatomy. Nah, ini gambarnya saya ambil dari aplikasi itu. Terus kalau yang gambar yang lebih berwarna ini, kayak ini tadi, itu gambar dari Netter. Makanya saya sebenarnya lebih suka Netter karena dia berwarna jadi batas antar tulangnya itu jelas. Ilustrasinya lebih jelas. Untuk orang yang belajar anatomi dari awal, saya menurut lebih bagus Netter memang. Ya, lanjut ke materi. Ini sternum tampak anteriornya, ini tampakan lateralnya atau dari samping, terus ini costa. Jadi ini kan secara keseluruhannya toh. Nah, ini kalau kita ambil satu tulang rusuk itu bentuknya kayak begini. Nah, ini tampakan posterior inferior atau tampakan dari belakang agak dari bawah sedikit gitu, posterior inferior. Nah, ini kalau secara keseluruhannya tampak dari depannya atau tampak anteriornya. Nah, ini tampak belakangnya. Nah, kalau yang ini tulang lain ya. Tunggu dulu, saya ganti warna. Ini tulang lain. Ini namanya os scapula. Nah, kalau yang ini os clavicula. Ini os clavicula. Ini os scapula. Cuma kebetulan dari gambar yang saya ambil dia ngikut ke tulangnya di sini di gambar. Cuma untuk menggambarkan bahwa os scapula dan clavicula itu letaknya terhadap costa itu seperti ini. Oh ya. Oke, lanjut ke columna vertebralis atau tulang punggung.
Jadi sepanjang ini mulai dari leher tuh di belakang sampai bawah itu kolumna vertebralis. Nah, ini terbagi nih menjadi beberapa vertebra. Ya, ini tampak depannya, tampak belakang, tampak samping. Jadi sengaja saya kasihkan gambar dari beberapa sudut pandang, dari depan, belakang, samping. Karena ini gambar 2 dimensi. Nah, nanti lebih jelasnya Diva bisa lihat kalau pas praktikum kan ada preparat tulangnya tuh bisa diputar-putar, lihat dari depan bagaimana. Nah, cuma kalau gambar kan lebih baik kita saya kasih gambar dari beberapa sudut pandang supaya bisa jelas. Nah, ini tadi kembali ke kolumna vertebralis, dia dibagi jadi 5 jenis vertebra. Ada vertebra cervicalis. Jadi vertebra cervicalis itu yang paling atas. Yang ini, vertebra cervicalis sampai sini, dia jumlahnya ada 7 ruas. Nah, terus vertebra thoracalis dari sini sampai sampai sini lah, kurang lebih. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sini. Ada 12 ruas kalau vertebra thoracalis. Terus vertebra lumbalis ada 5 ini. Terus vertebra sacralis ada 5 juga. Tapi khusus untuk sacralis ini 5 ruasnya itu dia sudah menyatu. Dia sudah kayak berbeda dengan tulang yang vertebra yang lain, dia kan kayak masih terpisah-pisah antar ruas. Nah, kalau sacralis ini ruas-ruasnya itu sudah menyatu. Makanya dia biasanya disebut sebagai os sacrum, sebagai satu kesatuan tulang. Bukan lagi sebagai ruas-ruas. Maksudnya kadang kan kadang nanti kalau sudah masuk ke lebih struktur toh, misalnya vertebra cervicalis, kita kan ada 7, jadi nanti kita sebutnya vertebra cervicalis 1, vertebra cervicalis 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 7. Begitu yang thoracalis, vertebra, jadi kalau ada soal toh, nanti jawabnya os vertebra thoracalis 1, gitu. Os vertebra thoracalis 2. Tapi kalau yang sacralis, itu karena ruas-ruasnya sudah menyatu, nah biasanya kita cuma bilang os sacrum, gitu. Nah, kalau vertebra coccygealis, eh, atau biasanya disebut tulang ekor, nah sama, dia juga ada 4 ruas, tapi sudah menyatu juga, sudah menyatu kayak tadi os sacrum. Makanya dia juga biasa disebut os coccygeus, begitu. Jadi bukan lagi pakai istilah, misalnya os vertebra sacralis 1, tidak. Os vertebra sacralis 2, tidak. Karena bahasanya kita sudah tidak bisa lagi bedakan batas antar ruasnya itu sampai mana. Karena dia sudah menyatu. Lihat misalnya ini gambarnya toh. Kalau saya zoom. Ini kalau kita lihat ini berbeda kan, ini eh, kalau di sini yang anggaplah ini yang lumbal toh, kita masih bisa lihat batas antar tulangnya ini. Kalau di sakrum dia kayak udah satu tulang menyeluruh. Nah, dia ini udah kayak satu tulang kesatuan, makanya disebut os sacrum. Begitu aja yang vertebra coccygealis ini sudah satu kesatuan, makanya disebut os coccygeus. Eh, eh, sampai sini jelas? Iya. Jadi itu kan tadi kan pas di awal-awal kan beda namanya tuh yang tulang ekor. Terus ini kayak ada lah di pembagiannya lagi nih tuh Kak. Bagian yang mana? Ini kayak lebih spesifiknya lagi kan tadi kayak saya rasa tadi beda yang namanya tadi kita tunjukkan tulang ekor yang satu full itu. Oh, os coccygeus. Ini yang lebih spesifiknya lagi Kak. Iya, jadi kalau dia dibagi apa? Jadi kalau ini dibagi-bagi ruas, namanya vertebra Iya. coccygealis. Nah, Hmm. atau kalau secara keseluruhan. Tapi kalau kita sebut dia sebagai satu tulang,
Nah, namanya os coccygeus. Kalau misalnya ada soal, terus dia tunjuk begini, anggaplah itu ada soal terus dia tunjuk begini. Iya. Nah, terus ditanyakan apa nama tulang yang ditunjuk? Eh, Jawab os coccygeus benar, jawab vertebra coccygealis juga benar. Oh, Biasanya dibenarkan. oh, Hmm. Cuma ini tadi bedanya, ini itu os coccygeus, nama dia sebagai satu tulang. Nah, iya. setelah membentuk satu kesatuan. Kalau vertebra coccygealis, namanya dia sebagai tulang vertebra yang terdiri dari beberapa ruas. Hmm. Karena kan lihat semua seragam tuh namanya ada alis-alisnya, cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, coccygealis. Kalau yang sacralis tadi dia nama tulangnya kalau bersatu namanya os sacrum. Hmm, Jelas? iya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak bisa. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut dulu. Iya. eh Lanjut kita ke ekstremitas. Untuk ekstremitas superior ada beberapa yang susun, ada scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, eh, carpalia, metacarpalia, phalanges. Oke, jadi pertama os scapula ini gambarnya. Ini dari depan, ini dari belakang, dari samping. Dia bentuknya unik ya. Nanti ada namanya nanti struktur-struktur ini. Nanti di pertemuan berikut-berikut baru dijelaskan. Kalau os clavicula ini yang di bahu, eh ya dia bentuknya kayak huruf S, toh. Dia melengkung ke depan di medial dan di lateral dia melengkung eh, dia melengkung ke belakang posterior. Jadi ini tampakan dari atas, yang ini tampakan dari bawah. Nah, terus ini sisi depannya, ini sisi belakang, ini sisi depan, ini sisi belakang. Nah, jadi ini untuk os clavicula ini di sebelah medial ini kan medialnya ya. Ini medialnya. Di medialnya dia melekat dengan sternum. Dia melekat dengan sternum di medialnya. Terus os humerus, ini os humerus, ini tampak dari depannya, ini di belakang. Terus ada os radius, ini, dan ada os ulna. Terus manus. Manus ini, manus ini nama regio ya. Saya lebih tepatnya di sini saya tulis harusnya regio manus. Regio manus. Ah, regio manus. Jadi regio manus maksudnya daerah tangan. Oh ya begini. Jadi kadang di anatomi untuk menggambarkan suatu daerah kita sebutnya regio. Misalnya daerah tangan, itu namanya regio Iya. manus. Oh, Tadi kalau lengan atas misalnya itu namanya regio brachium. Brachium. Kalau lengan bawah regio antebrachium. Nah, itu. Kalau tangan ini itu namanya iya. regio manus. Dia ada beberapa tulang, ada ossa carpalia. Nah, ossa carpalia nah berarti ada beberapa tulang. Kalau kita cuma tunjuk satu tulang, nah, berarti kita bilangnya os karpal. Nah, tapi karena ini saya lingkari, maksudnya ada beberapa tulang, jadi ossa carpalia. Jadi kalau kayak satu tulang spesifik, berarti os karpal. Sebenarnya dia terbagi lagi jadi beberapa tulang. Nah, untuk saya bersihkan. Hmm, Dia terbagi lagi.
Jadi ada jembatan keledainya untuk hafal ini Ossa Karpalia. Eh, kalau saya pakai biasa, ini saya ketik. eh, saya biasa pakai untuk menghafal Ossa Karpalia. Dia kan ada beberapa tulang dan nanti eh, harus dihafal. Saya biasa hafalnya pakai jembatan keledai. Ini jembatan nikmat lebih terasa pada malam minggu karena hangat. Nah ini tuh maksudnya jadi N itu naviculare, L itu lunatum, P itu enggak nikmat, N lebih lunatum, L requietrum, pisiform, terus eh, ini MA, sama ini MA. Nanti catat mini kalau mau. Multangulum maius, multangulum minus, K sama ini C, capitatum. Makanya bacanya K jadi. Terus H, hamatum. Nah, jadi ini dia dari baris proksimal dulu, yang ini. Sorry. Nah, yang baris atasnya yang nikmat lebih terasa pada, itu ini yang baris proksimal. Sorry. Ya. Nah, terus yang baris distalnya, ini yang malam minggu karena hangat. Nah, terus kita hafalnya dari lateral ke medial. Saya banyak jembatan keledai lain untuk menghafal. Misalnya ada yang bahasa Inggris itu so long to pink, so long to pinky, here comes the time. Itu kalau versi bahasa Inggrisnya. Nantilah di berikutnya kita bahas lebih detail. Terus itu untuk karpal. Terus setelah karpal di distalnya ini ada metakarpal. Ini. Ini penting juga. Jadi ini kan sudah masuk di jari-jari ya. Nah, untuk jari-jari, jari jempol itu kita sebut jari satu. Telunjuk itu jari dua, terus tiga, empat, jari manis jari empat, terus jari kelingking itu jari lima. Nah, jadi kalau misalnya dia tunjuk spesifik, misalnya kayak gini, set, nah, apa nama tulang yang ditunjuk? Kalau kita mau jawab spesifik, namanya os metakarpal satu. Terus kalau misalnya dia tunjuk di sini, apa nama tulang yang ditunjuk? Nah, itu os metakarpal 3. Nah, gitu. Nah, tapi kalau secara keseluruhan, kayak dia kasih tanda begini, kayak ini tuh, dia kasih tanda begini, berarti ossa metakarpalia secara keseluruhannya. Cuma kalau dia tunjuk spesifik, yang kita harus sebut metakarpal berapa. Misalnya os metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, metakarpal 4, 5. Nah, begitu juga untuk palang. Nah, ini palang 1, os os palang 1, os palang 2, os palang 3, 4, 5. Atau bisa juga kita sebut os digitorum 1. Jadi namanya ini palang sini os digitorum ya. Begini tulisannya. Os digitorum. Os digitorum 1, digitorum 2, 3, 4, 5. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Cuma ini sebenarnya terbagi lagi.
Nah, ini namanya, sorry, ini namanya phalanx proksimal. Jadi phalanx ini terbagi tiga lagi. Phalanx proksimal, ini phalanx media, ini phalanx distal. Kan ada tiga ruas toke. Kalau kita lihat jari-jari, ini ada tiga ruas kan. Nah, ini juga terbagi tiga di sini. Ini proksimal, media, bukan medial ya, sorry. Media, proksimal, media, distal. Kalau di jempol dia cuma dua, proksimal sama distal saja. Itu. Jadi kalau misalnya ada soal, dia tunjuk spesifik kayak begini, apa nama tulang yang tunjuk? Dia bisa jawab os phalanx proksimal 2, karena dia phalanx kedua. Jadi jempol itu jari pertama, telunjuk jari kedua. Contohnya misalnya dia tunjuk ini, berarti os phalanx distal 4. Gitu. Jelas sampai sini? Iya, jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Iya. Eh, Lanjut ke ekstremitas inferior. Jadi anggota gerak atas sudah, kita akan anggota gerak bawah. Nah, untuk anggota gerak bawah ada os coxae, tulang panggul. Ini war- yang warna hijau. Terus di distalnya ada os femur atau tulang paha. Terus ada os tibia, ada os fibula, ada ossa tarsalia, metatarsalia, sama phalanx. Jadi jari, di phalanx itu jadi jari ya. Kita ke os coxae dulu. Tulang panggung. Panggul ya, tulang panggul. Os coxae ini yang warna kuning itu namanya, dia ada 3 tulang sebenarnya yang bentuk. Os coxae ini tersusun lagi atas 3 tulang. Yang warna kuning itu namanya os ilium, yang biru namanya os ischium, yang merah ini os pubis. Nah, kalau kita itu, saya perhatikan dari tampak depannya kayak begini. Jadi ini os ilium. Nah, ini os ischium dan ini os pubis. Nah, kalau kita duduk yang diduduki itu os ischium. Nah, makanya os ischium ini disebut juga dalam bahasa Indonesia namanya tulang duduk. Kalau os pubis di bahasa Indonesia kita sebutnya tulang kemaluan. Ya. Jadi kalau kita duduk yang sebenarnya melekat di bawah itu os ischium. Ini. Oke. Terus os femur. Nah, tulang paha. Ini dari depannya, ini dari belakang ini. Terus ini os fibula, tulang betis. Ini os tibia atau tulang kering. Ini yang di kaki bawah, bagian depan kok terbentur sakit sekali. Nah, terus pedis. Nah, pedis ini nama regio ya. Regio pedis. Regio pedis. Nah, di regio pedis ada beberapa tulang tadi. Jadi ini eh, jadi ada os tarsalia. Os tarsalia itu ini. Kalau tampak dari sampingnya ini. Ini os tarsalia. Nah, terus ini ossa os, os apa? Ossa metatarsalia. Terus ini phalanx. Kalau dari samping berarti ini metatarsalnya. Nah, terus ini phalanx. Nah, nah, sama tadi dengan di tangan, dia juga tersusun lagi atas beberapa tulang. Nah, yang ini namanya talus, ini namanya calcaneus, ini namanya eh, naviculare. Nah, ini cuneiform. Nah, cuneiform ini ada 3. Ini cuneiform medial, cuneiform intermedia atau intermedium, dan ini cuneiform lateral.
Terus yang ini namanya os cuboideum. Ini juga ada jembatan keledainya. eh Kalau saya biasa pakai bahasa Inggris sih. Tuh. Eh, Tiger Cups, Tiger Cups, aduh, lupa Kak. Tiger Cups, Need Milk. Hmm, Tiger Cups, Need Milk. Tiger itu, ini perhatikan yang huruf-huruf yang apa, yang kapital. Nah, Tiger itu maksudnya talus, Ostalus. Cups itu Calcaneus. Need itu naviculare. M itu eh ini cuneiform, cuneiform medial. I itu cuneiform intermedius atau intermedium. L itu cuneiform lateral. Nah, terus C itu cuboidum. Hmm. Nah, kalau ini cara hafalnya dia dari proximal ke distal juga, tapi dia dari medial ke lateral. Jadi talusnya itu lebih medial. Jadi saya ulang, nah, yang ini tuh ostalus, yang ini set. Nah, terus yang ini calcaneus, jadi calcaneus atau yang ini dari sampingnya ini ya. Calcaneus ini tumit yang menopang beban tubuh. Sebenarnya tumit, ya tumit, tumit namanya. Terus ini naviculare, ini cuneiform medial, ini cuneiform lateral, intermedium, terus ini cuneiform lateral. Nah, ini cuboidum. Oke, yang saya bersihkan dulu. Banyaknya kamu dihafal. Iya, banyak memang, anatomi memang menghafal. Dihafal semua itu, Kak. Iya, ini belum masuk Hmm. bahkan di strukturnya, nah, tapi jangan takut. Yang penting belajar, itu jadi kuncinya. Ini baru nama tulangnya secara umum, kita belum masuk ke struktur-struktur spesifiknya. Makanya saya banyak bikin kayak begitu-begitu yang kayak singkatan-singkatan, kayak mnemonik atau jembatan keledai lah istilahnya kayak tadi. Nikmat lebih terasa pada malam minggu karena hangat. Supaya bisa Kak Gampang ingat. di. Karena bayangkan itu istilah yang kalimat nikmat lebih terasa pada malam minggu karena hangat. Saya pakai dulu untuk menghafal tulang di tangan tuh, yang os Iya. karpal. Masih ingat sampai sekarang. Karena Hmm. itu namanya teknik mnemonik, mnemonik. Jadi kayak kita buat singkatan atau kayak kalimat apakah begitu untuk menghafal yang aslinya. Kayak, intinya berusahalah mencari bagaimana nanti metode belajar yang bisa membuatmu nyaman. Oh, iya. Jadi itu sebenarnya kuncinya dulu untuk belajar di FP itu pertama kali cari tahu dulu bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya belajar. Karena setiap orang pasti akan beda-beda cara belajarnya. Saya bisa Hmm. menjelaskan beberapa metode belajar, tapi ya kembali lagi setiap orang pasti beda-beda. Ada orang yang misalnya dia metode belajarnya dia harus nonton penjelasan, eh, Iya. ada orang yang harus membaca, ada yang harus dijelaskan, memang harus dijelaskan sama orang lain, harus belajar sama temannya. Nah, kemudian nanti sesuaikan nih, oh kalau saya ternyata memang harus dijelaskan, berarti harus kayak cari teman belajar, kayak cari teman belajar. Jadi sebenarnya kunci pertama untuk beradaptasi belajar di FK itu kita harus kenali dulu diri kita, bagaimana cara kita bisa belajar, bagaimana cara belajar yang tepat untuk kita lebih nyaman, lebih mudah memahami. Jangan memaksakan satu metode Iya. itu. Memang di anatomi kita harus menghafal, memang kita harus menghafal karena istilah-istilahnya harus dihafal.
Tapi ya itu lagi kembali ke cara cara hafalnya kan kita bisa kreasikan lagi misalnya tadi cara menghafalnya eh, pakai singkatan-singkatan kah atau pakai gambar-gambar gitu. Atau ada orang yang kayak misalnya untuk hafal tuh kayak dia sebut kayak ada gambar tuh misalnya dia buka atlas anatomi, atlas Netter misalnya. Nah, dia baca dulu semua 3 kali. Nah, terus dia tutupi namanya. Nah, baru dia tunjuk misalnya sendiri, dia sebut nama-nama tulangnya, strukturnya. Hmm. Jadi itu berusaha lah selama dia suka cari cara belajar tak seperti apa. Oh iya. Terus itu Kak kayak apa? Kendala aku itu Kak kayak di penyebutannya ada tekniknya tuh Kak kayak bagaimana bisa ini kayak ini huruf C dibaca K atau S. Oh, kalau huruf C dibaca jadi C itu cara bacanya itu K, Si, Ku, Se, Ko. K, Si, Ku, Se, Ko. Jadi kalau A dia dibaca K, kalau I dia dibaca Si, kalau U dia dibaca Ku, kalau E dibaca C, kalau Ko dibaca Ko. Contohnya, eh, kal, kal, apa? Calcaneus tadi. Calcaneus. Ini kan tulang calcaneus. Tulisannya kan begini. Calcaneus. Nah, tapi dia dibaca eh, calcaneus. Gitu. Dia huruf A. Terus kalau I, misalnya, apa di? Tunggu cari kak nama nama tulang. Oh tadi coccygeus. Coccygeus. Nah, bacanya kan coccygeus. Karena ini C Y Y kan sama I itu. C-nya itu si. Hmm. Terus O-nya ko. Ini saya ingat kasih kuseko. Kalau misalnya apa di nama tulang yang adanya? Si. Hmm, Contoh lain lah, bukan tulang sih, acetabulum. Ini acetabulum. Gitu. Oh, patokannya di situ. Saya kira kayak patokannya kalau C dibaca K. Iya, kan C bisa dibaca K, bisa dibaca S toh. Kayaknya di bahasa Iya. bahasa Inggris. Nah, kalau di bahasa Latin, C itu kalau dia bertemu huruf A, dia dibaca K. Nah, kalau dia Hmm. bertemu huruf I, kayak ini, si, dia baca S. Kalau dia bertemu huruf U, dari contoh U, misalnya, oku, tadi yang ada ini, alkemus, okuboid, misalnya, eh, ku, kuboideum. Nah, ini ku, K, kuboideum. Ini kuncinya. Hmm. Jadi tergantung huruf vokalnya. Iya. Sebenarnya miripnya bahasa Inggris, iya. Kayak kalsium. Kalsium kan dia tulisannya calcium. Nah, Iya. cal, karena dia A, dia baca K. Terus si, C-nya itu dibaca I. Oh Tunggu. iya. Kalsium bahasa Latin juga, bukan bahasa Inggris. Ini yang begitu lah. Dia tergantung Hmm. dia ketemu huruf vokal apa. Iya, paham Kak. Oke, lanjut tadi ya. Hmm. Tadi tarsal sudah, kita lanjut ke metatarsal. Ini metatarsal. eh Kebalikannya kalau tadi kan kalau di tangan, jempol itu di lateral. Nah, kalau di kaki, jempol itu di medial. Nah, tapi dia tetap jadi satu. Jadi selalu jempolnya jadi satu. Ini jadi dua, nah, ini tiga, nah, ini empat, jadi kelingking itu lima. Nah, cuma kalau di kaki, jempolnya itu di lateral. Kalau di tangan,
Kalau kita lagi posisi anatomis, jempol itu, sorry, kalau kaki jempolnya di medial, kalau tangan jempolnya di lateral, ibu jarinya. Jadi kalau misalnya dia tunjuk ini, apa nama tulang yang ditunjuk? Berarti os metatarsal 1. Nah, terus ini phalanx sama aja tadi ya. Terbagi dua juga, ada tiga, sorry. Phalanx proksimal, media distal. Kalau di ibu jari itu cuma dua, proksimal distal saja. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Kak. Habis nih materinya. Sisa latihan soal. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke latihan soal? Enggak juga ya, Kak. Kayak Kita banyak coba nah, sekali. jawab-jawab dulu. Aduh. Berikut merupakan jenis tulang berdasarkan morfologinya, kecuali A. Os pneumaticum, B. Bos breve, C. Os axial, D. Os sesamoideum, E. Os planum. Yang- Coba Bukan yang kira-kira apa? bukan yang B ini, Kakak. Gimana? Yang bagian B. Eh, hmm. Jenis tulang berdasarkan morfologinya, kecuali nah. Tunggu, Kak. Axial tadi ada. Ayo. Tadi kan ada yang jenis tulang berdasarkan morfologi, ada yang berdasarkan lokalisasi. Hmm, D bukan, Kak. Apa? Bukan yang bagian D. 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 Delta. Iya. Hmm. Aduh. Hmm. Jadi Eh, kurang tepat. Osteoid sama medium juga berdasarkan morfologi. Jadi tadi osteoid sama medium itu, jadi tadi yang berdasarkan morfologi itu ada enam tulang ya. Ada iya. enam tulang. Ada enam pembagian. Hmm, iya. Nah, salah satunya osteoid sama medium. Osteoid sama medium itu yang eh, melekat di tulang lain, bukan tulang sih. Yang melekat di tendon. Oh, iya, iya. Morfologinya. Aduh. Mau coba jawab yang lain sebelum kita reveal? Hmm, oh, tadi udah ada. Eh, Tunggu, Kak, mengingat, Kak. Ayo, ayo. Aduh, gara-gara banyak sekali nih tadi ini. Hmm. Tunggu, Kak. Sebentar mengamati, Kak. Kalau Lepas. B, iya, Kak. Eh, brevis ada pasti. Plan, ada planning. Apa? Tunggu, Kak. Tunggu. Brevis ada. Iya, planum juga ada pasti. Planum ada. Planum itu kan Eh, pipih. Brevis itu iya. pendek. Hmm, berarti ah, Pneumatikum. eh, berarti sih. Ya. Ya, kita kembali ke slide-nya dulu. Ini dia tadi. Hmm, oh Nah, ini. ini kan ada longum, brev, planum, pneumatikum, sesamoidea. Tadi ada aksial, ini sebenarnya aksial, salah. Aksial itu berdasarkan lokalisasi sama apendikular. Hmm, Kalau yang berdasarkan ini,
Morfologi itu cuma ada longum, breve, planum, sesamoidea, pneumaticum, sama irregular. Hmm. Nih. Jadi pneumaticum itu yang eh, berongga tadi ya. Dia yang berongga. Iya. Breve itu pendek. Aksial ini salah ya. Nah, yang aksial Iya. itu berdasarkan lokalisasinya. Ini kan ini berdasarkan morfologi. Terus Hmm. sesamoideum atau sesamoidea sama Jin. Jadi kalau di Iya. anatomi ada akhiran sama a itu sebenarnya sama Ji. Sesamoideum, sesamoidea sama. Oh. Nah, planum pipih. Hmm. Oke, bagaimana? Iya. Bisa di next? Iya. Next ya. Hmm, di bawah ini tulang-tulang yang tidak berada pada aksis tubuh. Kecuali, mau coba jawab dulu? Iya, gimana Kak? Aksis tuh aksis aksis itu tadi sumbu di Kak. Ya, pada sumbu tubuh. Hmm. Terus, hmm, kalau begini tadi oskapula pasti ada. Ada tuh Kak oskapula Ini kecuali nah, berarti maksudnya yang yang tidak ada. eh ya, yang tidak pada aksis. Oh, ya, eh kan yang tidak berada pada aksis tubuh kecuali berarti yang mana di Tidak. sini ada pada aksis tubuh. Hmm. Ya, cacing skapula itu bukan pada aksis tubuh. Ya. Hmm, Terus fibula juga. apa? Kalau os fibula itu juga Ya, gimana Kak? gula juga. Kan dia kan di betis. Hmm, apa lagi nih? Berarti yang ada bola-bolanya mungkin tidak ada os mandibula. Di bola. Oke, benar sih. Oh. Ya, benar. Di osmandibula. Eh, kan yang ditanyakan di bawah ini tulang yang tidak berada pada aksis tubuh. Yang tidak berada pada aksis tubuh berarti apa? Apendikular ya. Berarti yang termasuk apendikular dia tanyakan. Tapi kecuali berarti yang ditanyakan yang mana di sini yang aksial. Nah, sekarang simpelnya yang apendikular berarti tulang-tulang yang berada di tangan ataupun kaki. Toh? Iya. Nah, sekarang oskokse itu tulang panggul. Dia di kaki. Os humerus dia tulang lengan atas. Oh, scapula ini dia juga di lengan atas, nah. Di ini apa sih namanya kalau biasanya kayaknya tulang belikat nih namanya. Ini yang di belakang. Hmm. Terus os fibula tulang betis. Nah, yang salah os mandibula karena os mandibula itu rahang. Nah, sementara eh, rahang bawah. Sementara rahang bawah itu termasuk di susunan tulang tengkorak. Oh, tadi Iya. kranium. Nah, di kranium tadi ada salah satunya os mandibula. Yang itu rahang bawah. Mandibula berada di tengah, di aksis tubuh. Jadi jawabannya di sini os mandibula. Iya. Oke, jelas? Jelas. Oke, lanjut. Nomor 3, tulang yang membentuk rahang atas. Yaitu, ini cuma nama lainnya. Membentuk rahang atas apa? Hmm. Rahang bukan eh bukan tunggu dulu Kak. Os apa ya? Hmm. Os mandibula yang bukan tentang osmak os os maxilla bukan Kak? Betul, os maxilla.
Ya, Hmm. ya. Jadi os mandibula itu rahang bawah, frontal itu dahi, nasal itu Hmm. hidung, temporal itu ini di samping. Rahang atas Hmm. ini maksila. Oke, jelas. Ini nama Ya, lainnya ya. ya, rahang atas maksila. Kalau rahang bawah, Mandibula. mandibula. Ya. Nomor 4, Mana? apakah nama tulang tersebut yang ditunjuk? Aduh, kayaknya udah saya. Em, tulang. Menurut prediksiku ini Kak, Eh, pasti salah. salah, kurang tepat. Os coccygeus tadi tulang Aduh. ekor. Hmm. Tulang apa ini? Tidak jelas sih bentuk. Hmm. Eh, Jadi sengaja saya ambil gambar yang berbeda dari di depan tadi supaya sebenarnya sama di gambarnya, cuma bedanya beda sumber. Yang ini dari Complete Anatomy, di contoh di depan tadi saya memang pakai ambil dari Netter. Pubis. Masih kurang tepat. Pubis itu yang ini. Oh, aduh, berarti antara B, C, D. Jadi tadi ini tadi kalau lihat di depan ada tadi gambar yang terbagi 3 warna, pembagiannya di sini. Hmm. Jadi ini os ischium, terus ini os pubis. Nah, yang ini yang ditanyakan, ini apa? Coba kita lihat Hmm, ya, bisa. D. Ini tadi, Os, sebenarnya os. gambarnya sama, cuma yang ini berwarna. Warnanya beda. Berarti Tadi yang tunjuk yang os, ini, berarti os, os ilium. iya os ilium. Oh, itu warna betul-betul dia mempengaruhi. Yap. Hmm. Tapi kan kalau nanti di praktikum, preparatnya tidak berwarna. Aduh, Jadi itu kan pakai preparat tulang atau kadaver? tulang betulan. Ya Oh, tulang yang ya diambil dari kenapa? kadaver, Hmm. tulang yang diawetkan. Tapi dia Ada dengan juga dagingnya yang itu anu Kak. ya, yang tiruan. Oh, Yang tiruan biasanya warnanya lebih putih. Kalau agak kuning-kuning, oh berarti kemungkinan dari kadaver. ih, hmm, Cuma diambil tulangnya. Minta jawabannya os ilium ya. ya. Lanjut. Ini tulang apa? Hmm. Oh, beda soal. Oh, betul. Aduh. Hmm. Apa? Tunggu mana Kak, aku mengingat-ingat. Bentuk apa Ini. lagi ini? Bentuk tulang. Bukan oskapul, tapi ini bukan oskapula tuh Kak. Apakah iya? Bukan, bukan pasti. Yang mana itu Eh, scapula memang? yang di bagian, di mana tadi oskapula ini berarti tuh Kak. Kita tiba-tiba berubah. Tunggu dulu, tunggu dulu deh Kak, tunggu dulu. Diamati dulu betul-betul. Hmm. Duh, kenapa Kak begini bentuknya? Oh, santai-santai. Namanya belajar. Oskapula tadi itu yang di bagian belakang Kak. Belakang, eh, Bukan. belakang iya. Belakang mana dulu? Tapi betul sih. Secara positif dia agak di belakang. Tulang belikat.
Iya, tulang belikat, betul. Oh, Scapula. berarti ini tulang scapula. Iya, ini scapula. Oh, benar. Ini tadi gambarnya, saya kasih tahu. Hmm, Ini, cuma dia oh iya. kelihatan dari posteriornya. Ini tuh kayak visual. Iya. Kalau di, hmm, kalau di badan, ini tadi dia. Mana sih? Ya Allah, banyaknya. Ah, ini dia. Dia di Hmm, belakangnya tulang rusuk. Sini di belakang sini. Oke, aman. aman, Kak. Lanjut, nomor nomor 6 yang termasuk oslongum. Aduh, Apa itu oslongum? kok Yang bagaimana bentuknya? selalu bukan yang tulang-tulang yang panjang tadi, Kak. Iya betul, yang panjang. Yang saya long. Hmm, iya. Oh, begitu. Iya. Long. Berarti em, D tereliminasi nih. Kalau D dieliminasi tuh, Kak. Yang mana? Bukan. Apa apa? B, D, D. Maksudku, D itu bukan. D, delta. Iya. Maksila ya bukan. Karena dia tidak panjang. Iya. Em, apa dia lagi? Aduh, ingin sekedar. Santai-santai. Ini, ini juga kuncinya belajar. Belajar itu jangan merasa terbebani. Jadikan dia sebagai sebagai ini, tantangan. Hmm, Kalau saya justru saya suka sekali kalau bahas-bahas soal eh, tidak tahu itu wajar, tidak tahu itu wajar. Tapi jangan keenakan dia tak terus. dari tidak tahu itu, makanya belajar. Apa Apa? dia, Kak? Femur. Femur. Ini jawaban atau mengeliminasi? Ya, jawaban. Jawaban. Oke, benar. Mas femur Benar, itu Kak? osum. Iya betul. Yeay. Alhamdulillah. Jadi kalau osa carpal kan tadi yang di tangan tuh dia termasuk os breve. Iya. Sternum itu pipih, tulang dada, atau os Hmm. planum. Femur itu panjang, ini jawabannya. Maxilla itu maxilla dia sebenarnya masuk os ini yang berongga pneumatikum. Terus os vertebra itu dia masuk irregular. Hmm. Oke, next. Nomor 7. Aduh. Apa nama tulang yang ditunjuk? Hmm. Ay, kayak ini sih sudah hilang clue. Tapi ini tulang panjang, Kakak. Ya, ini tulang panjang. Oh, Dari bentuknya kita bisa lihat dia panjang. hmm. Os. Di sini ada dua tulang, kan? Ada tulang yang ini dan tulang yang ini. Tapi yang ini yang saya tunjuk. Os. Humerus. Ini mengeliminasi atau menjawab? Eh, Humerus juga dan namanya menjauh. Oh, menjawab. Kurang tepat. Coba lagi. Apa Oh, nih? Sumerus itu ini di lengan atas. Tidak begini bentuknya. Ulna, Apa? jawaban. Ulna. Os ulna. Oke, benar. Ini os ulna. Iya. Kita coba lihat gambar yang di depan tadi. Nah, ini. Ini humerus. Ini radius dan Hmm. ulna. Cuma
Yang gambar yang di soal tadi itu gambar dari meter. Hmm. Eh, apa Ini bedanya gambar Kak, dari radius sama ulna? hmm, Apa bedanya tadi itu Kak, yang os radius sama ulna? radius kan yang ini, yang di Oh. sebelah lateral. Ini os ulna. Sebenarnya bisa kita lihat dari bentuknya juga beda sih. Radius kan dia agak Oh, iya. ini di distalnya agak melebar. Iya. Kalau os ulna dia di sini ada kayak cekungan. Ini kan kayak cekungan tuh. Iya. Kenapa cekungan? Karena ini dia nanti masuk di sini. Dia kayak palang, bukan palang. Apa namanya? Palang sih ya, kayak palang pintu, engsel pintu. Iya. Nah palang, engsel. Oh, iya. Kayak engsel pintu dia dia masuk di sini. Hmm. Makanya kita bisa gerak-gerak begini, gerak-gerak begini. Karena dia Oh, coba coba raba ininya, raba sikutnya. iya. Nah terus kak kasih lurus, hilang toh Iya. karena dia masuk ke lubang ini kalau ditekuk. Jadi yang kita raba siku itu bagian ini sebenarnya, bagiannya ulna. Nah, Oh. cuma pas kita luruskan, nah, dia masuk ke lubang di sini. Makanya dia Hmm. hilang. Itu ulna itu Kak. Iya itu ulna. Perasaan dulu sende engsel di namanya Kak. Nah, iya sendi engsel. Nama sendinya jenis sendinya Kenapa sekarang sendi engsel. ulna? Ulna itu nama tulangnya. Hmm. Nama tulangnya ini. Ini ulna, ini radius. Yang sebelah sini radius toh. Iya. Nah, yang sebelah sini ulna. Oh. Jadi tulang yang selurusannya jari kelingking itu ulna. Yang selurusannya Iya. jari eh, jempol itu radius. Hmm. Iya. Cuma tadi nih yang gambar meter ada kayak putih-putih di tengah. Ini tuh ligamen. Jadi ligamen itu struktur yang menghubungkan tulang dengan tulang untuk membantu pergerakannya. Makanya kita bisa kayak ini gerakan tangan menengadah dan apa kayak menelungkupkan dan menengadahkan telapak tangan itu karena ada ligamen di sini yang membantu Hmm. pergerakannya. Jadi ketika kita menengadahkan telapak tangan itu bentuknya tulang kayak begini. Pas kita eh, telungkupkan ini nanti radius menyeberang ke sini. Jadi dia kayak menyilang. Gitu. Nah, itu saya dulu. Nanti ada materinya Hmm. tersendiri. Iya, Kak. Supaya tidak terlalu terlalu beban. Nah, ini nomor 8. Apa tadi ini? eh oh, bagian A. Ah, Iya, Kakak. yakin? Mau dikunci? Eh, tunggu dulu, Kak. Yang Apa? ini yang di lingkar ya, yang saya maksud. Iya. A, Kak. A. Mana? Yang A? Iya. Eh, iya, iya. Kurang tepat. Sepalang situ Oh. yang ini, yang jari-jari. Ini palang. Hmm. Ini palang. Palang situ jari-jari. Ingat, palang jari-jari. Ada lagi? Eh, Masih mau coba jawab? masih.
Ayo, tentukan pilihanmu. Hmm, apa? Bukan deh kakak? Eh, Delta. Iya. Yap, betul. Hmm. Ini Ossa Carpalia. Ya, jadi ini ya, jadi kalau Palangs itu yang di jari-jari ini. Nah, terus ini yang sebelumnya Palangs, ini Meta. Ini ada intinya ada meta-metanya. Cuma kalau Tarsal itu kan di kaki, Karpal itu di tangan. Jadi ini Meta, ini betul ini kaki atau tangan? Hmm, tangan. Ya, dari bentuknya jelas ini tangannya. Nah, ini tangan. Nah, ini eh, kalau ada kata-kata meta, itu berarti telapak. Nah, ini yang bentuk telapak tangan itu metakarpalia. Nah, terus ini karpalia. Dia kayak lebih ke kalau di tangan toh, dia di bagian sini. Hmm. Kayak dekat pergelangan tangan. Nah, yang di telapak tangan itu sebenarnya yang susun itu metakarpal. Nah, terus ini jari-jari, ini tulangnya phalanx. Hmm. Kalau tarsal itu kayak kayak di karpal tapi di kaki. Oke, lanjut ya. Dua soal lagi. Agak overtime Kak, gitu tapi kak, kenapa? udah ternyata tugasku saya lupa kumpul kak. Jam segini DL-nya. Eh, jadi kumpul dulu boleh? Tugasku kak. Iya, satu kumpul dulu nak kak. Oke, kumpul dulu. Iya, tunggu kak. Atau bisa dikasih selesai mi dulu kak. Oh ya, Karena kasih ini. sini deh. Iya. Ini saya baca singkat Mina. Nomor 9, pasien dibawa ke rumah sakit mengalami patah tulang bagian lengan atas. Tulang apa yang kemungkinan mengalami masalah? Nah, di sini kata kuncinya lengan atas. Lengan atas itu os humerus. Oke. Terus next nomor 10, ini soal cerita juga. Suatu hari Sadam sedang bermain bola bersama Sherina. Tiba-tiba Sadam terjatuh dan tulang keringnya membentur batu sehingga terasa sangat sakit. Apakah nama tulang yang terbentur? Di sini kata kuncinya tulang kering. Tulang kering itu tibia. Oke, segitu Ji. Ya, bahan ajarnya kayaknya bisa jadi akses di anu ya, di aplikasi di web yang itu sudah dikirimkan. Ada di situ contoh soalnya. Nanti silakan diakses. Oke, mungkin kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Atau cukupkan dulu? Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di chat di WA, Oh iya. di grup atau Tapi kak japri. ini bisa kita share nanti PPT tak kak? Oh iya, oke. Iya. Sama screen recordnya kak, tolong. Oke, oke. Sip. Iya kak. Iya, makasih banyak Oke, kak. oke, makasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kak.